Halo, halo. Hai, hai, Zen People. Selamat pagi dan selamat datang di kelas Diginomic pada pagi hari ini. Terima kasih ya Zen People sudah mau hadir di kelas ini dan mau meluangkan waktunya di hari weekend untuk hadir di kelas pada pagi hari ini. Gimana nih Zen People? Kalau di daerah aku hari ini sih tadi baru habis hujan dan lagi musim pancaroba juga nih. Jadi emang lebih gampang buat kena sakit. Nah, kalau di tempatnya Zen People sendiri gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Zen People. Nah, sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, bagi yang belum kenal sama aku, nama aku Alfi Triandi Dija, biasa dipanggil Al atau Alfi. Dan untuk akun sosmed aku, kalian bisa follow di Instagramnya @alfitriandidija. Bisa lihat di kiri bawah teman-teman nih. Nah, sebelum kita masuk ke acara pagi hari ini, aku mau jelasin dulu nih secara singkat apa itu Kaizen Room. Nah, Kaizen Room ini merupakan perusahaan Human Growth Development yang bergerak di bidang training dan consulting sejak tahun 2017. Kaizen Room berfokus pada pengembangan kompetensi digital skill, interpersonal skill, equality, dan well-being empowerment. Nah, salah satu upaya nyata dari Kaizen Room untuk melakukan pengembangan SDM adalah memberikan public event seperti kelas Diginomic pada pagi hari ini. Kita juga ada kelas lain seperti kelas Ngerti Digital dan kelas Kaizen Talk yang membahas tentang penggunaan aplikasi digital dan teknik-teknik public speaking dan negosiasi di dunia kerja. Nah, Zen People, supaya kelas hari ini berjalan secara kondusif, aku mau ngingetin lagi nih tata tertib selama mengikuti kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk menonaktifkan mic atau mute mic dari Zen People selama kelas berlangsung. Dan kedua, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh banget nulis di kolom komentar dan nanti akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Yang ketiga, boleh banget dinyalain kameranya ya Zen People supaya kelihatan nih wajah-wajah cantik dan tampan dari Zen People semua. Oke, baik. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal share screen profil singkat untuk langsung kita pada pagi hari ini. Oke, teman-teman semua. Itu tadi profil singkat dari narsum kita pada pagi hari ini. Nah, di narsum kita yang pertama hari ini udah hadir nih, ada Ibu Melina Chow. Hai, hai, halo Kak. Halo Ibu. Aku panggilnya apa nih? Biar enak nih. Boleh apa aja, saya jangan panggil bapak ya. Oke, gimana kalau aku panggil Kak aja ya, Kak? Boleh, boleh. Oke, nah sebelumnya nih Kak, kan tema kita pada pagi hari ini nih tentang keuangan digital nih. Iya, Nah, sebelum kita masuk ke kelasnya, aku punya pertanyaan singkat nih Kak. iya, Kalau boleh. kan tema kita nih keuangan digital untuk pemula, cara efektif mengelola dana bisnis. Nah, keuangan digital itu sendiri sebenarnya apa sih, Kak? Dan emang penting banget ya buat di bisnis kita. Kalau menurut saya, untuk zaman sekarang, di mana semuanya serba digital ya, kita juga perlu belajar sih ya. Karena memang di satu sisi mungkin kadang teknologi ada yang bilang justru membuat kita jadi kurang baik. Misal, tapi kalau misalkan di apa digunakan secara berlebihan atau digunakan tidak tepat gitu, misalkan ibu-ibu jualan HP-an mulu, anaknya terlantar ya. Di salah satu sisi mungkin jelek, tapi di sisi lain bisa juga membantu kita. Jadi yang kita ambil hari ini teknologi digital yang terkait dengan bisnis yang akan membantu kita, terutama masalah keuangan. Pasti semua setuju lah ya. Masalah keuangan itu pasti penting. Kalau nggak ada uang gimana mau mulai bisnis gitu kan ya. Jadi nanti kita ngobrol lebih dalam. Mungkin lebih ke sharing kali ya. Saya sharing lebih dalam perlunya seperti apa sih, kenapa kita harus mulai untuk melirik keuangan digital ini gitu ya. Oke, mantep banget nih jawabannya Kak. Mm-mm.
Oke, teman-teman Zen People, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai kelas kita pada pagi hari ini. Nah, kepada narasumber pertama kita, Kak Melina Chow, tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, ini saya bisa langsung share ya berarti ya. Boleh, bisa, bisa. Kak. Oke, mungkin sebelumnya saya mau menyapa juga ya, meskipun tadi udah disapa oleh host, saya mau menyapa juga. Ini sebutannya apa? Zen People ya? Zen People. Zen People yang pagi ini sudah bergabung ya, semangat banget pagi-pagi hari Sabtu belajar. Mantap banget kayaknya. Oke, saya lebih enak panggilnya teman-teman kali ya, biar berasa deket ya. Teman-teman sekalian, mungkin hari ini lebih ke sharing aja terkait dengan keuangan digital. Nah, di sini saya lebih mau menyoroti tips kelola keuangan UMKM. Tentunya nanti ada kaitannya dengan digital ya. Nah, di sini berarti pesertanya sekitar 16 orang ya, kalau dihitung-hitung ya. 16 orang ini sebelum itu saya pengen tahu dulu 16 orang ini berarti teman-teman yang memang punya bisnis, benar nggak gitu ya? Mungkin teman-teman Kaizen People bisa menjawab atau host. Di sini berarti teman-teman yang memang sudah menjalani bisnis atau baru bisa bisa juga yang baru mau gitu ya? Tidak ada jawabannya. Saya anggap iya deh kalau kayak gitu ya. Heeh. Nah, mungkin kita mulai aja untuk mempersingkat waktu karena waktu yang diberikan juga nggak banyak ya. Jadi kalau sekarang banyak banget yang ngomong tentang digital digital gitu ya. Saya pikir kalau misalkan kita ikut arus, sometimes ada bagusnya, sometimes ya enggak juga. Enggaknya karena kita juga harus benar-benar menyortir gitu. Mana yang harus kita ikuti, mana yang enggak gitu kan ya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai keuangan digital. Kebanyakan teman-teman UMKM ini kan apa ya yang rumahan gitu ya. Yang rumahan, mungkin ada juga yang memang dia serius gitu mau membangun bisnis. Cuma kadang-kadang kan kita mulai diawali dari iseng gitu. Iseng, oh ketemu teman, yuk bisnis yuk, ayo gitu kan. Nah, tanpa kita pikir panjang, ini manajemennya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi UMKM kita melihat ada empat hal yang diperlukan supaya bisnisnya bisa berjalan dengan lancar gitu. At least terstruktur gitu ya, bisa ke depannya lebih terorganisir. Kita singkat menjadi P3K ya. Itu ada yang pertama itu ada pemisahan uang pribadi dengan bisnis. Yang kedua, kita pemantauan keuangan bisnis. Yang ketiga, memperhitungkan keuntungan dengan baik. Yang keempat, keuntungan disisihkan untuk mengembangkan bisnis. Nah, pada hari ini kita akan membahas empat hal ini. Empat hal ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman, buat kita semua yang memang mau berbisnis atau menjalankan usaha gitu, terutama kepada teman-teman UMKM. Nah, sering banget ya, sering banget kita kalau misalkan berjualan yang paling gampang lah ya, berjualan ala ibu-ibu gitu ya, share di grup WhatsApp pasti sering dilakukan ya, share share di grup, share di Instagram. eh itu kita hampir selalu menggunakan Ya, nggak kerja dia. Ya, makanya dari awal. bocor bocor halus, aman aman. Nah, kita sering banget menggunakan rekening yang sudah ada gitu, karena apa? Satu kita pikir ya lebih gampang lah ya gitu, gabung aja semuanya gitu. Biar lebih flex apa simple gitu, pakai yang udah ada aja. Cuma ya ini pengalaman pribadi ya sebagai ibu-ibu. Kalau misalkan kita gabung nih dalam satu rekening ya, itu rekening belanja juga, rekening anak sekolah juga, rekening jajan juga, akhirnya kepake pasti. Saya yakin kepake. Karena apa? Karena kita nggak nyatet itu ini uangnya dari masuk dari bisnis atau bukan, gitu kan? Nggak saya yakin di sini kalau misalkan di sini rata-rata ibu-ibu atau masih muda ya. Soalnya kalau misalkan ibu-ibu kita tahun lalu beberapa
2022 dan 2023 ya, ketemu dengan banyak teman-teman UMKM, pasti deh yang mencatat transaksi itu jarang sekali. Jarang sekali. Kalau ada pun sekali-sekali, gitu kan? Kalau ada pun sekali-sekali. Kemudian yang memisahkan uang pribadi dan bisnis itu jarang juga, karena mereka menganggap ya uang bisnis juga uang gua, ya terserah mau dipakai buat apa. Pasti pemikirannya seperti itu, gitu. Ya, gua yang jualan, gua yang dapat duitnya, ya gua pakai, gitu kan? Padahal kan kita maunya eh, jelas gitu. Oh, dari bisnis uangnya segini gitu. Tapi sayangnya nggak dilakukan pencatatan gitu kan. Nah, jadinya kalau misalkan digabung seperti itu, kita jadinya nggak tahu nih. Nanti pengeluaran ini untuk yang bisnis atau untuk jajan anak atau untuk jajan pribadi gitu. Jadi ya kecampur semua gitu, karena keterbatasan kita nggak mencatat, terus rekening campur gitu kan, terus pemikirannya pokoknya uang saya mau pakai buat apapun boleh. Ya sebenarnya boleh, nggak ada yang ngelarang, cuma jadinya kalau misalkan ditanya nih, biasa kan ibu-ibu suka sama sih saya juga ya, ibu-ibu suka ini nih, suka sibuk aja jelas nih dari pagi sampai malam, pokoknya sibuk dah nggak tahu ngapain gitu. Bapaknya suka nanya, kayak suami saya juga suka nanya gitu, lu jualan emang dapatnya berapa gitu. Bagus nggak? Boleh nih gitu kan. Kali-kali suami mau invest gitu maksudnya. Nah, kita nggak tahu gitu. Karena kecampur semua, cuma bisa jawab, oh ya, ya adalah, ya oke lah gitu kan. Nggak ada benar-benar angka yang exact gitu keluar dari mulut kita gitu. Nah, itu kalau misalkan kita nggak catet, karena kita nggak tahu, pokoknya semua campur gitu ya. Nah, itu bagusnya ada rekening khusus, ya rekening khusus untuk pengeluaran bisnis, untuk pemasukan bisnis, ya. Jadi rekening kita bisa membuka rekening baru, ya. Itu isinya semua yang berbau dengan bisnis masuk ke sana, ya. At least nih kalau misalkan kita nggak catat, kita tahulah dari sisi cash flow, dari sisi cash yang ada, oh ini dari sisi bisnis masih ada nih gitu. Apa sisanya nih yang bisa dipakai gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, eh, agak-agak ini batuk. Oke, itu tadi yang pemisahan uang pribadi dengan uang bisnis. Jadi penting untuk kita tahu. Jadi dari bisnis itu kita dapat berapa? Yang pertama karena kita nggak catat transaksinya, oke kita lihat dari segi uang masuknya aja, meskipun nggak murni benar ya, tapi at least itu bisa membantu dari sisi pemasukan dan pengeluarannya seperti apa untuk bisnis. Itu yang pertama. Oke, nah kita masuk yang kedua, kita memantau eh, pembu- memantau keuangan bisnis. Nah, kalau misalkan keuangan bisnis ini kan kita bisa dapat dari mana aja ya, dari penjualan sekarang juga banyak gitu ya, ada penjualan online, penjualan offline dari bazar, kemudian ada channel yang lain gitu ya, yang bisa kita dapat dari sisi penjualan kita di channel-channel tersebut. Nah, kalau misalkan kita nggak, ini masih terkait dengan yang pertama ya. Kalau misalkan kita menggabungkan semua, ya, menggabungkan semua menjadi satu eh, sama dengan rekening pribadi kita, kita nantinya nggak bisa melihat secara apa ya, secara day to day gitu, secara periodically gitu ya, kita nggak bisa melihat seberapa apa ya, seberapa berkembang sih bisnis kita, ya. Seberapa berkembang sih bisnis kita? Karena beberapa produk kan sebenarnya dia musiman ya. Eh, Kalau menurut saya contohnya misalkan produk snack-snackan gitu ya. Baju, baju misalkan paling gampang nih, fashion, baju. Kalau misalkan kayak saya gitu, saya merayakan Imlek gitu ya. Kalau nggak Imlek saya nggak beli baju baru gitu kan. Anak-anak juga nggak saya beli baju baru kalau Imlek gitu. Saya baru beli di Imlek. Jadi ada season-seasonnya gitu kan. Nah itu kalau fashion.
Kalau fashion mungkin lebih gampang gitu ya. Tapi kalau bisnis yang lain yang enggak apa enggak benar-benar eh, melonjak pada saat event-event, kita harus tahu juga gitu. Ada saatnya mungkin lagi nggak bagus gitu penjualannya. Jadi kalau misalkan kita bisa memisahkan antara keuangan bisnis dengan keuangan pribadi, kita bisa lihat tuh naik turunnya bisnis kita. Ya udah kita lihat dari keuangan dulu. Kalau misalkan kita nggak catat offsetnya, at least kita tahu oh uangnya masuk segini keluar segini di bulan-bulan yang bisa kita pantau gitu ya. Nah, kita selain itu kita mau lihat juga sebenarnya. Kan Bapak Ibu mungkin suka suka lihat lah ya. Kalau penjual-penjual itu di toko online itu banyak kasih diskon gitu kan. Di mall juga kasih diskon. Sebenarnya diskon itu ngefek atau enggak gitu. Secara eh, efektif terhadap penjualan kita. Kalau misalkan kita nggak melihat dengan benar gitu ya, kita karena kita lihat biasanya nih kalau di TikTok atau kalau di Shopee, kalau ada diskon jualannya pasti banyak gitu. Kita jangan berasumsi. Jadi kita udah main asumsi susah gitu. Kita harus lihat real. Jadi ya kalau di barang kita diskonnya itu sebenarnya bisa nggak ngefek gitu, bisa efisien nggak, efektif nggak. Nah, kalau misalkan kita nggak catet hasilnya dari bisnis itu, kita nggak pakai ada aplikasi yang bisa membantu kita mencatat, akan kesulitan pastinya. Karena kita nggak tahu dari efek dari diskon ini terhadap penjualan. Misalkan kita kasih periode ya, misalkan kita kasih periode, satu sampai payday deh, payday 25 sampai 31 setiap bulannya kita kasih diskon. Nah, kalau misalkan kita nggak ada catatan yang membantu kita memonitor, ya, memonitor hasil penjualannya, gimana caranya kita bisa tahu bahwa diskon ini efektif nih, gitu. Oh, diskon segini aja efektif nih buat penjualan bisnis di saya, gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ini penting untuk kita bisa memantau ya kita bisa memantau dan kita juga bisa jadinya mempersiapkan gitu. Oh berarti kalau event pas diskon saya harus banyakin nih produknya yang ini gitu. Nah kadang-kadang teman-teman UMKM mikirnya apa? Mikirnya eh, saya akan sukses, saya bagus kalau misalkan semua produk saya habis. Tapi kita nggak pernah lihat, oh produk yang paling oke, misalkan kalau saya kasih diskon yang ini, atau yang bisa mendongkrak penjualan produk yang kurang-kurang oke biasanya, yang produk yang mana gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak ada pencatatan, di batu pencatatan, produk mana yang paling laris di periode diskon tersebut akan kesulitan pastinya untuk kita bikin plan atau rencana ke depannya gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya penting juga. Jadi kita bisa lihat naik turunnya bisnis kita. Yang kedua, kita juga bisa membuat plan berdasarkan hasil yang sudah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Itu kurang lebih. Kemudian, nah ini nih, memperhitungkan keuntungan dengan baik. eh Kalau misalkan yang paling gampang gitu ya, yang paling gampang kalau ditanya cuan nggak nih jualannya gitu kan. Misalkan di bazar gitu, ditanya nih, jualannya cuan nggak? Oh cuan banget, rame, barang habis. Patokannya itu kan ya, barang habis nih, mantep nih bazarnya. Tapi, nah tapi ada tapinya nih. Bapak Ibu sudah memperhitungkan belum biayanya? Biaya apa aja tuh? Satu, transportasi pastinya. Yang kedua, ada biaya SPG nggak tuh? Yang ketiga, ada biaya sewa properti nggak? Misalkan meja, kursi, tenda gitu ya. Yang keempat, ada biaya ikut bazarnya itu sendiri atau enggak gitu. Yang kelima, apakah ada biaya lain? Misalkan sharing ya, sharing fee ke pihak penyelenggara. Nah, kalau biaya-biayanya itu dimasukkan, apakah Bapak Ibu
dari cuan itu masih ada untung gitu. Karena kalau event lebih gampang ya kita ngitungnya ya. Karena kalau event misalkan bazar dari tanggal 25 sampai tanggal 31, oh itu kan udah jelas biayanya apa. Oh biaya ikut bazar misalkan 500.000. Oh biaya transportasi udah jelas. Transportasinya memang dari rumah ke tempat bazar. Oh biaya kasih makan yang jaga. Ya memang itu khusus untuk di event aja gitu kan. Nah jadi kita dari contoh itu aja yang memang udah spesifik, kita harus tahu berapa kira-kira. Jadi kita juga harus hitung gitu sebelum kita ikut bazar itu. Kira-kira kita bisa tetap dapat cuan atau enggak pada saat kita ikut bazar itu. Tentunya ya kita namanya kira-kira bisa dapat bisa enggak gitu cuannya ya. Karena kan kita mungkin belum ada pengalaman gitu ya bazar. Ya udah nggak apa-apa. Untuk ambil pengalaman mungkin kita ikut dulu, mungkin yang kecil-kecilan dulu. Sambil kita hitung nih, oh ternyata kalau bisa ke bazar barang ini nih yang paling laku nih gitu kan. Nah, next bazarnya kita baru bisa plan dengan baik. Oh, saya bawa lebih banyak barang yang ini aja, gitu ya. Terus berarti lebih banyak yang apa laris, mungkin lebih banyak laris itu di tempat perkantoran, gitu, atau di tempat umum. Nah, itu kan kita bisa jadinya bisa pilih berdasarkan hasil yang udah kita lihat. Kalau misalkan hasil itu kita nggak balik lagi, kita nggak catat dengan benar. eh, Tidak kita perhitungkan dengan benar, itu jadinya nanti nggak bagus juga karena takutnya misleading gitu. Oh, sebenarnya kita nggak cuan tuh dari yang event di situ atau dari tempat bazar di situ. Jadinya kalau misalkan kita nggak hitung dengan benar, nanti ada bazar lagi kita ikut lagi. Padahal kita nggak cuan apa-apa dari sana karena biayanya mungkin nggak nutup untuk cuan gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa menghitung berapa cuan dari penjualan kita. Nah, kalau misalkan sekarang udah banyak ya aplikasi yang mereka juga sudah mulai memasukkan HPP. HPP itu harga pokok produksi atau biaya modal barang gitu ya, harga modal. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan ya, bisa kita manfaatkan. At least dari harga jual itu yang kita terapin, kita dapat margin berapa sih gitu, harga jual dengan harga modal dari barang itu. Habis itu kita harus memasukkan juga biaya-biaya yang lain ya, biaya operasional gitu ya, biaya penyusutan atau biaya gaji atau lain-lain lah, pokoknya biaya operasional. Nah, eh, sekarang juga sudah banyak ya aplikasi termasuk Syahrini, kita juga bisa mencatat biaya-biaya ya di dalam ya, kalau kita bilangnya laporan keuangan yang simpel sih, laporan keuangan yang sederhana, yang sekedar untuk mencatat biaya. Jadi semuanya ada di situ. Penjualan udah otomatis tercatat, biaya otomatis tercatat karena pada saat di awal sudah dimasukin harga modal barang itu berapa. Yang paling harus dimasukin adalah secara disiplin ya, kita masukin adalah biaya-biaya. Nah, itu kalau misalkan ada satu aplikasi yang bisa membantu semua, eh, semuanya di satu aplikasi, menurut saya itu akan membantu. Nah, jadi ini penting banget. Kalau misalkan kita membahas masalah laporan keuangan ini akan panjang, ya Bapak Ibu. Karena laporan keuangan itu komponennya banyak. Eh, Terutama biaya ya. Biaya ini akan lebih detail lagi karena misalkan yang nggak mungkin Bapak Ibu pernah dengar biaya penyusutan aset gitu ya. Biaya penyusutan aset itu juga menjadi komponen untuk menghitung biaya. Mungkin yang gampangnya eh, misalkan nih Bapak Ibu di bisnis Bapak Ibu perhitungkan dulu benar-benar aset yang Bapak Ibu beli untuk bisnis. Misalkan kalau saya bikin kue berarti oven. Oven untuk bikin kue ini memang saya beli khusus untuk atau lebih banyak untuk jualan gitu ya.
Meskipun sekali-sekali mungkin dipakai untuk makan di rumah gitu, bikin kue untuk anak-anak ya nggak apa-apa. Tapi memang tujuan awalnya atau lebih banyaknya dipakai untuk jualan, kita anggap itu sebagai aset untuk kita bisnis. Nah, aset ini misalkan saya beli ovennya 1 juta misalkan ya, 1 juta. Nah, kalau misalkan benda-benda elektronik biasanya sih 2 tahunan ya, kalau misalkan secara accounting ya, accounting 2 tahunan. Tapi itu balik lagi ke kita. Kalau misalkan kita anggap itu bisa 3 atau 4 tahun, ya udah kita ambil patokan itu. Jadi misalkan 1 juta ya, 1 juta itu saya beli hari ini 2024. Saya perkirakan mungkin saya bisa pakai 3 4 tahun deh, gitu ya. Misalkan 3 tahun deh, saya pakai 3 tahun. Nah, 1 juta itu kita bagi 3 tahun atau 36 bulan ya, atau 36 bulan. Nah, berapa yang kita dapat itu 1 juta bagi 36 bulan itulah yang kita jadikan biaya bulanan. Jadi, nanti tiap bulan pada saat Bapak Ibu ada menghitung, oh penjualan barang berapa, kemudian ada HPP berapa, HPP itu untuk barang tok, kemudian ada biaya lain operasional termasuk salah satunya adalah biaya penyusutan aset. Jadi aset itu kita perhitungkan juga biayanya untuk masuk ke dalam perhitungan keuntungan gitu ya. Nah, itu sekilas mengenai biaya penyusutan aset gitu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa coba googling juga ya, cari tentang biaya penyusutan ini seperti apa. Tapi yang paling simpel itu, yang memang banyak dipakai orang itu adalah langsung dibagi rata dengan kira-kira barang itu bisa saya pakai berapa lama. Kurang lebih seperti itu. Jadi memperhitungkan keuangan itu nggak hanya sampai berapa bahan baku yang saya beli untuk barang, tapi ada biaya-biaya lainnya. Itu jangan lupa. Itulah the real cuan dari jualan kita. Harus memperhitungkan biaya-biaya lainnya, gitu ya. Kan kita nggak mau dong ya. Kita udah jualan capek-capek, berkoar-koar semingguan di bazar, terus capek forward-forward di grup, terus akhirnya kita nggak dapet apa-apa karena cuma nutup biaya bahan baku doang. Jadi harus nutup juga biaya-biaya yang lainnya. Gitu ya, mau digedein dari margin atau mau digedein volumenya. Itu nanti Bapak Ibu bisa bikin strateginya untuk produknya masing-masing lebih baik ada di mana. Itu main volume kah atau main margin kah gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir itu ada K. Keuntungan disisihkan untuk mengembangkan bisnis. Nah, ini yang apa ya? Yang ini sebenarnya summary dari yang atas-atas nih. Dia merangkum semuanya. Yang saya Jawaban yang selalu saya dapat pada saat kita cari nih workshop gitu ya kemana-mana, jawabannya sama gitu. Jawabannya sama. Apa jawabannya kalau misalkan Bapak Ibu ini menganggap kalau apa apa ya udah apa bukan sukses berhasil kalau misalkan barangnya semuanya habis, barang yang diproduksi semuanya terjual habis gitu ya. Terus yang kedua, yang tadi saya bilang nggak pernah dicatat gitu, nggak pernah dicatat penjualannya, omsetnya nggak pernah tahu. Yang penting jualannya apa? Jualannya yang penting habis gitu. Kalau habis berarti oke ya. Nah, padahal kita kan nggak mau bisnis kita gitu-gitu aja, gitu ya. Kita nggak mau bisnis kita gitu-gitu aja. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nggak mencatat, nggak menggunakan aplikasi yang membantu Bapak Ibu bisa tahu real omset Bapak Ibu, gitu ya. eh, Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan plan ke depannya, gitu, untuk bisnisnya. Nah, eh, kalau misalkan itu dari sisi omset ya. Kemudian dan tadi keuntungan juga. Kalau misalkan biaya-biayanya Bapak Ibu nggak dicatat dengan benar gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu tahu ini bisnis saya menguntungkan apa enggak nih? Bisnis saya cuan nggak nih? Gitu kan. Orang sekarang kan ngomongnya cuan mulu ya. Kita nggak pungkiri kita pasti maunya kita cuan gitu, cuan gede gitu kan. Kalau misalkan kita nggak tahu, kita nggak catat, bagaimana kita tahu ini bisnis kita cuan apa enggak
gitu. Karena kenapa? Karena kita pasti mau bisnis kita ini tumbuh gitu, bisnis kita ini growing gitu kan. Nah, kalau misalkan kita semua sudah melakukan yang tadi rekening sudah dipisah gitu kan, sehingga bisa nggak tiba-tiba nanti ada mau jajan beli apa gitu ya, beli emas gitu karena emas mulai naik harganya, nah kita ambil dari bisnis langsung, ya nggak bisa juga kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar kita eh, coba untuk pisahin rekening. Nah, kalau kita udah pisahin rekening, kemudian kita sudah mencatat biaya-biayanya gitu ya. Kemudian kita sudah memantau, oh bisnis saya pada bulan-bulan ini naik, pada bulan-bulan ini agak turun, agak seret. Jadi saya harus antisipasi gitu. Nah, semua itu apabila sudah kita lakukan, itu kita bisa membuat plan ke depannya. Jadi misalkan ada keuntungan, kita bisa simpan untuk nanti kita kembangin lagi bisnisnya gitu ya. Misalkan kalau misalkan memang sudah eh, memang butuh nih ya admin gitu. Saya cari ini kita dicari ini ada mitra. Mitra dia jualan apa itu namanya? Mochi ya di Bekasi. Dulu penjual saya lihat itu belum ada admin, belum ada admin untuk packing. Nah, setelah dia join apa beberapa online store, penjualannya naik. Penjualan naik, akhirnya dia memutuskan untuk menambah admin. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak tahu ternyata ada cuan segini yang masih bisa saya spare untuk tambah orang untuk produksi, tambah orang untuk packing dengan gaji segini, bagaimana kita bisa tahu untuk kita kembangin lagi gitu kan ya. Jadi perlu di sini keuntungan itu kita harus hitung. Jadi dari keuntungan itu kita bisa pakai uangnya. Misalkan sebagian kita untuk modal, memang untuk jualan. Sebagian lagi kita sisihkan nih, misalkan untuk operasional. Kayak tadi misalkan tambah admin. Atau kayak tadi jualan kue, tambah oven. Gitu. Karena kalau misalkan satu oven itu cuma dipakai, itu kan oven biasanya 40, sejam lah ya kita. Sejam cuma misalkan ada berapa kue, 6 kue misalkan. Padahal order saya udah nambah nih. Kalau misalkan saya nggak nambah oven, saya nggak bisa terima orderan lebih banyak. Ya udah, oke. Kayaknya bisa nih. Saya udah nabung nih keuntungan yang sebelumnya ada untuk bisa saya tambah oven lagi. Nah, kalau misalkan itu kita nggak lakukan, kita nggak catat dengan benar, eh, keuangan kita nggak kita apa ya, kita plan dengan benar, itu akan mengalami kesulitan gitu. Nah, mungkin saya mau ini kalau ini di luar topik ini juga ya, kalau sekarang saya mau sharing sedikit gitu. Eh, kalau sekarang kan kebanyakan orang eh, menggunakan pembayar menggunakan kris ya. Menggunakan kris nih karena gampang gitu kan menggunakan kris nggak perlu ada siapin uang kembalian, nggak perlu ketik-ketik nomor rekening untuk transfer transfer, gampang banget tinggal scan bayar. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa kemudahan kadang-kadang membawa bencana. Terlalu lebay kayaknya ya. Nah, eh, bukan bencana, ada resiko gitu ya. Misalkan kris itu mungkin Bapak Ibu di sini udah pernah lihat ya yang kasusnya yang di Masjid Istiqlal gitu ya. Kemudian yang kasusnya apa itu yang es krim itu yang di mall yang krisnya diganti oleh karyawannya gitu ya. Nah, eh, jadi kalau misalkan kris itu memang ada dua ya. Kris itu ada dua. Jadi kris statis itu yang kejadian di es krim sama di masjid itu mungkin yang sebagian besar dipakai juga oleh Bapak Ibu di sini kalau jualan gitu ya. Kris statis itu yang di print udah dipakai berkali-kali, di scan berkali-kali. Nah, eh, itu ada ini real yang pernah saya alami karena di tempat saya tinggal di sini pasarnya rata-rata udah pakai kris.
pas awal-awal penjualnya kurang kurang dikasih pengetahuan ya. Jadi eh, awal-awal itu banyak yang mengeluh eh, dananya nggak masuk. Nah, ternyata setelah diulik-ulik itu ada kejadian bahwa customernya yang nakal. Customernya nakal di mana dia bisa eh, kalau belanja kan ibu-ibu ya eh, kadang-kadang apa nilai belanjanya suka sama ya 20.000 gitu, 50.000 gitu ya. Nah, kadang-kadang mereka ambil tunjukkan pembayaran berhasil itu dari transaksi sebelumnya gitu. Jadi dia nggak benar-benar bayar untuk yang bapak ini gitu. Dia ambil yang eh, pembayaran berhasil dari transaksi sebelumnya dia tunjukkan. Nah, itu kekurangan dari Kristatis karena si customer yang input angkanya dan si customer yang langsung menunjukkan itu sudah dibayar atau belum gitu ya. Sementara penjual karena sibuk dia nggak bisa masuk ke rekening untuk langsung ngecek. Nah, kemudian itu bisa dengan gampang diganti. Ya, kalau kejadian di Masjid Istiqlal dan di pedagang es krim itu karena diganti, itu kan, karena diganti. Nah, karena itu kan kalau Kris kan bentuknya nggak bukan gambar orang gitu kan, tapi ya random gitu, cuma garis-garis kotak-kotak kecil. Jadi kalau diganti pun orang nggak akan tahu. Nah, itu yang kris statis. Yang kedua adalah kris dinamis. Kalau kris dinamis ini lebih aman karena krisnya adalah per transaksi. Jadi misalkan transaksi pembeliannya 10.000, nanti eh, krisnya itu akan di generate 10.000 dan kalau misalkan customer scan itu langsung muncul angka 10.000-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belanja di toko atau restoran pakai kris BCA ya, itu kan si kasir masukin angka, nanti keluar krisnya. Nah, itu kris dinamis. Pas kita scan langsung muncul misalkan angkanya 10.000. Nah, kalau dibayar nanti ada notifnya sudah berhasil. Nah, itu namanya kris dinamis, itu yang cenderung lebih aman. Gitu ya. Jadi nanti ada notifnya sudah berhasil. Nah, pembayaran-pembayaran dan digital seperti ini sangat membantu sebenarnya ya, sangat membantu. Tapi kita juga harus tahu, kita harus ada knowledge-nya gitu untuk kita pakai. Kita harus tahu plus sama minusnya sebelum kita pakai. Karena memang sangat membantu untuk keuangan digital. Kenapa? Karena nanti dananya langsung masuk ke rekening kita, ya kan? Nanti ditransfer dari misalkan dari eh, aplikasi ditransfer ke rekening kita atau dari bank langsung ke rekening kita. Sangat membantu. Jadi kita kalau cash, kebayang Bapak Ibu cash udah harus kita siapin kembalian gitu ya. Belum lagi rawan gitu. Kalau misalkan karyawan yang jaga, cashnya dibawa kabur. Bapak Ibu mau apa? Cuma bisa gigit jari gitu. Jadi memang membantu sekali untuk memanage keuangan digital kita. Kalau misalkan menggunakan pembayaran misalkan kartu kredit atau virtual account ya. Kemudian tadi Kris ya sekarang banyak dipakai. Tapi pesan dari saya yaitu tadi tetap harus tahu plus minusnya untuk si pembayaran dengan digital tersebut. Itu aja sih. Jadi kurang lebih seperti itu ya. eh, Tips-tips untuk memanage keuangan digital. Intinya kita perlu ada bantuan. Ya, kalau Bapak Ibu nggak mau mencatat manual, berarti Bapak Ibu coba cari yang bisa langsung mencatat, menagih, dan apa memberi info mengenai omset dan semuanya. Itu apa ada di dalam aplikasi Cari ini juga. Gitu ya, saya iklan sedikit gitu. Nah, jadi nanti mungkin eh, di sini saya share sedikit ya mengenai aplikasi Cari ini ya. Jadi aplikasi Cari ini seperti yang saya ceritakan tadi bisa untuk penerimaan pembayaran. Kita ada kris, ada virtual account, ada kartu kredit. Jadi bisa catat cash nggak? Bisa. Jadi kalau misalkan mau catat cash, mau catat transfer, bisa juga. Jadi semua transaksi Bapak Ibu tercatat dan Bapak Ibu bisa lihat secara real time. Itu. Nah,
Itu untuk transaksi Carini. Kemudian untuk pengiriman juga bisa langsung ya dari Carini karena kita udah berpartner dengan 6 dan akan nambah lagi. Sekarang kita ada Lalamove, Grab Express, Antar Aja, Ninja, Si Cepat, dan Paxel. Gitu. Nah, kalau mau buka rekening tadi untuk pemisahan rekening kita juga udah bisa ada Danamon, BNI eh, untuk bisa pembukaan rekening langsung di aplikasi Cari nih. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu lagi ke cabang. Tuh, nah ini pembukaan rekening secara digital, gitu ya. Nah untuk misalkan Bapak Ibu perlu bayar pulsa atau ke listrik, adminnya udah kehabisan kuota, Bapak Ibu bisa beliin lewat aplikasi Cari nih juga. Jadi semua, jadi kita mencoba untuk di sini membantu Bapak Ibu mensupport bisnisnya secara digital, baik keuangannya maupun penjualannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin masih ada waktu 5 menit ya. Saya mungkin show sedikit mengenai aplikasi Cari ini supaya ada gambaran. Mungkin Mbak Eka bisa share. Di sini ada tips saya, Mbak Eka. Apakah Mbak Eka bisa share? Mbak Eka bisa. Halo, Mbak Eka. Mbak Eka bisa speak? Nggak Halo, bisa? aksesnya boleh dibantu di ini nggak Boleh. ya, di open untuk akses hostnya, Mas, Sebentar ya. screen-nya. Wait. Tapi yang ini ya, yang akunnya satu lagi ya, Mas ya. Aku buka di HP sih. Hmm. Masih ada Lagi waktu. menit apa Oh, ya? oke, oke. Siap-siap. Oke, udah ya. Masih ada waktu 4 menit ya. Cukup lah Ya, untuk kita show. nggak bisa kok. Heeh. Sudah, baik Kak? Boleh? Saya stop share dulu. Oke, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Boleh langsung buka aplikasi cari ininya. Saya mau nunjukin untuk dashboard. Oke, jadi Bapak Ibu, tadi yang saya bilang, Bapak Ibu bisa memantau omset secara real time. Nah, itu ada di halaman paling depan sini. Nah, ini untuk buka rekening. Nah, di halaman paling depan ini akan muncul omset penjualan Bapak Ibu dari semua channel. Ya, dicari ini ada online, ada offline, kemudian ada cuma tagih pembayaran aja, itu tercatat di sini, omset penjualan. Nah, mau lihat secara detail, tadi yang saya bilang, misalkan dari bazar tanggal 25 sampai 31 Maret itu saya dapat omsetnya berapa sih gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari sini, produk paling larisnya apa sih gitu. Nah, ini nanti bisa dilihat periodenya kapan, bisa dipilih periodenya kapan, mau toko yang mana. Jadi kalau dicari diri, soalnya kita bisa buka beberapa toko dan beberapa cabang. Biasanya teman-teman mitra cari ini mereka tokonya misalkan Adelina Store, khusus untuk bazar mereka buka satu outlet atau satu cabang. Jadi outletnya khusus untuk bazar top. Nah, nanti di paling bawah itu Bapak Ibu akan melihat produk apa sih yang paling laris di toko saya pada saat bazar. Misalkan ini kebetulan, nah yang paling bawah ya, penjualan produk terbaik. Nah, ini kita bisa lihat secara real time. Jadi misalkan Bapak Ibu nggak tunggu bazar, karyawannya nungguin, Bapak Ibu bisa mantau dimanapun. Gitu, oke. Nah, kemudian ada mesin kasir. Saya tunjukin mesin kasir dicari ini. Ini untuk yang tadi pencatatan penagihan ada di sini. Jadi misalkan kalau kasir lanjutan itu Bapak Ibu harus upload produk. Kalau kasih sederhana ini simple untuk nagih only. Misalkan saya contohkan saya beli ayam panggang atau dikasih sederhana dulu boleh. Ini yang paling simple jadi nggak perlu upload produk cuma untuk nagih. Jadi Bapak Ibu jadinya untuk nagih aja ya untuk tahu omset.
Ini bisa di sini pilih pembayaran, nanti ada pilihannya mau kris, kartu kredit, cash atau yang lain. Nah, kalau kris pilih kris terus bayar. Nah, Bapak Ibu, ini kalau ada yang mau coba scan boleh nih. Coba di scan nanti akan langsung keluar angkanya 50.000. Nah, nanti pada saat dibayar di aplikasi Bapak Ibu akan ada notif. Gitu, akan ada notif. Jadi Bapak Ibu gak dikibulin nih oleh customernya. Gitu ya. Nah, semua transaksi ini akan tercatat dan Bapak Ibu tinggal lihat tadi di omset atau Bapak Ibu nanti bisa lihat di website. Di website akan lebih banyak, lebih detail. Tapi cukup di handphone juga bisa gitu ya. Nah, tadi yang saya bilang untuk laporan keuangan kita juga sudah ada, boleh coba dibuka, baiklah. Misalkan Bapak Ibu mau mencatat biaya modal sama biaya operasional, itu bisa banget di sini kita bisa catat, oke, si handuk ini modalnya berapa sih, gitu ya, biaya produksi. Nah, kemudian ada biaya operasional di sebelahnya. Biaya operasional itu kita bisa input. Nah, ini ada biaya apa nih? Biaya operasional kita yang kita mau masukin. Nah, nanti di laporan keuangan baru terangkum semuanya. Oke. Nah, jadi ini laporan keuangan masih simpel ya. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu mencatat karena penjualannya sudah ada di sini. Gitu. Oke. Iya, waktu saya udah habis 45 menit pas. Eh, Mbak Eka, terima kasih atas bantuannya. Nanti mungkin sesi tanya jawab nanti ya setelah narasumber kedua ya. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Eh, saya izin share sebentar. Terima kasih atas waktunya. Untuk terakhir, saya minta tolong untuk ya Bapak Ibu bisa follow ya untuk bisa dapat update-update dari Carini, insight-insight dari kita, update fitur dan segala macamnya. Bisa follow IG Carini, kemudian follow TikTok kita juga ada di Carini, kemudian Facebook carini.id, kemudian ada LinkedIn Carini_ID. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semangat. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Melina Cho atas pemaparannya pada hari ini. Tapi Kak Melina jangan kemana-mana dulu ya. Standby aja boleh, boleh off cam. Karena udah ada nih beberapa pertanyaan yang masuk ke aku. Nanti bakal kita bahas di sesi tanya jawab bareng narasumber kedua kita. Terima kasih banyak Kak Melina. Sama-sama. Nah, gimana nih Zen People? Materi pertama dari Kak Melina tadi. Seru banget kan? Nah, tapi teman-teman jangan keluar dulu dari Zoom-nya nih, karena kita punya narasumber kedua buat kelas pada hari ini. Nah, langsung aja kita undang nih ke panggung virtual pada pagi hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kak Aidil Wicaksono. Halo, halo. Selamat pagi menjelang siang. Halo Kak Aidil, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah kabar baik, sehat, dan senang sekali ternyata tadi tahu aplikasi Cari ini ya, Al. Kayaknya kita bisa menggunakan banyak sekali fitur-fitur untuk memudahkan pengelolaan keuangan tuh tadi tuh. Benar banget nih. Nah, dari Kak Aidil sendiri gimana nih? Udah siap nggak nih Kak buat pemaparan di pagi menuju Siap, siap, siang? siap, aman. Oke, Kak. Karena durasinya ini cukup singkat ya, dan banyak banget tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk buat Ya, narsum pertama kita, tanpa berlama-lama lagi kepada narsum kedua kita, Kak Aidil Wicaksono, waktu dan tempat saya persilahkan. terima kasih banyak, Kak Al. Izin untuk dimulai, teman-teman sekalian. Selamat pagi, dan saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada tim Cari ini, khususnya Kak Mei yang sudah menjelaskan paparan yang luar biasa, tips and triknya. Itu diambil dari case-case langsung di lapangan pastinya tuh ya, dari Kak Mei. Kak Eka juga terima kasih banyak tadi sudah apa namanya kita jadi kebayang sebenarnya dashboardnya seperti apa dan hal-hal apa yang mungkin bisa kita gunakan nih dari aplikasi Cari ini. Nah, sesuai juga dengan topiknya, saya izin langsung share screen aja nih. Saya coba untuk melihat ini dari sudut pandang ngomongin keuangan digital itu ternyata harus tetap aman dan juga nyaman. Dan saya yakin Cari ini mewakili rasa itu bagi kita para pemilik bisnis sebenarnya. Karena waktu saya singkat, saya langsung aja
Buat teman-teman, salam kenal. Saya Dwi Wicaksono, Managing Director dari Kaizen Room. Buat kita lebih kenal lagi, nanti kita bisa follow-followan atau bahkan kita bisa connect nanti di LinkedIn. Aktivitas lainnya saya sebagai seorang dosen, trainer, fasilitator, pun juga podcaster. Nah, dari yang tadi dijabarkan oleh Kak Melina, sebenarnya saya punya satu pertanyaan untuk audiens yang hadir hari ini. Karena dari sesi Diginomic ini, yang aktif kan cukup banyak teman-teman UMKM, teman-teman komunitas kita yang ternyata sudah punya usaha. Ternyata punya usaha aja nggak cukup, tadi udah disampaikan. Hal mendasar kayaknya ini dulu deh. Dicatat nggak sih selama ini? Apakah ternyata hanya disimpan aja di bawah bantal, di lemari, atau hmm, ya yang masuk ya bisa langsung keluar lagi tanpa kita tahu tuh peruntukannya, tanpa kita tahu nanti tujuannya dan seterusnya. Digitalisasi juga penting karena kebutuhan teman-teman itu nggak hanya dari manualnya aja gitu. Kebutuhan teman-teman ternyata nggak hanya dari sisi pencatatannya aja, tapi gimana kita bisa memutuskan penggunaan uangnya tadi untuk apa. Seperti yang disampaikan oleh kami tadi, gimana caranya keuntungan-keuntungan yang disisihkan ternyata bisa kita bayangkan dan juga kita proyeksikan, ini bisa pakai apa lagi ya. Kita bisa ngitung pembiayaan dengan benar, gimana caranya arus kasnya bisa muter lebih cepat lagi, gimana caranya kita juga bisa melakukan kontrol atau bahkan pengawasan secara pribadi dari aset kita, utang dan juga modal, hingga bisa menggunakan keuntungan-keuntungan untuk bisa mengembangkan usahanya. Nah, ngomongin masalah keuangan-keuangan bisnis, jadi gini, memang bukan kegiatan yang mudah, makanya kami di sini invite Carini agar teman-teman sekalian bisa punya gambaran bahwa oh, ternyata eranya sekarang kayak gitu ya. Oh, ternyata sekarang ada beberapa hal yang memudahkan kita hanya dengan jentikan-jentikan jari ya. Bisa banget gitu. Jadi jangan sampai teman-teman semua eh, menyulitkan dirinya sendiri dengan ragam aplikasi yang harus diapalin lagi, harus coba untuk dipelajari lagi, harus coba untuk didalami lagi. Kalau ternyata teman-teman semua ngerasa kayaknya perlu untuk diulik lebih dalam deh Kak, itu soal aplikasi Carinihnya, boleh banget nanti silakan kasih tahu ke kita. Mungkin sih kita juga mau ngundang Carinihnya lagi untuk secara detail kira-kira fitur-fitur apa aja ya dan gimana cara pakainya ya. Rasanya teman-teman sekalian juga butuh tuh untuk bisa mempermudah dari sisi accountingnya. Nah, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan ini, tadi ngomongin masalah pencatatan, kenapa memang kita butuh anggaran, dan alat-alat apa yang memang bisa teman-teman semua gunakan, sebetulnya, sebetulnya, saya izin untuk bisa menculik teman-teman melihat dulu nih bahwa ada banyak resiko-resiko yang perlu teman-teman semua kelola. Statement ini mohon untuk di bold atau bahkan digarisin atau bahkan dicatat kali ya. Resiko akan selalu ada. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada partner atau bahkan calon mitra bisnisnya invite teman-teman sekalian, yuk kita gabung aja sama sama bisnis ini resikonya 0%, mohon untuk bisa waspada dan juga berhati-hati. Resiko nggak bisa hilang, sama sekali nggak bisa, tapi bisa diminimalisir. Salah satu caranya adalah apa yang kita coba untuk bahas kali ini. Bukan menghilangkan resikonya, tapi kita minimalisir resikonya. Kita coba untuk kelola resikonya hingga bisnis teman-teman sekalian bisa lebih optimal lagi berjalan ke depannya. Nah, untuk bisa memastikan usahanya terus jalan, yuk sama-sama teman-teman sekalian bikin anggaran dan mau nyatet. Sederhananya itu dulu. Sederhananya itu dulu. Sebenarnya paling sederhana nggak itu? Paling sederhananya adalah download aplikasi Carinihnya di Play Store atau bahkan App Store-nya, gitu ya. Karena dari situ ada 3 poin yang akhirnya bisa saya lihat. Secara jangka panjang, bisnisnya teman-teman semua bisa jalan. Sama tadi, bisa aware dengan problem-problem yang memang mungkin akan kita hadapi ke depannya. Dan nggak hanya sekedar jalan. Saya ingin meyakinkan teman-teman sekalian bahwa buat yang sekarang ngerasa dirinya UMKM gitu ya, coba untuk pancing lagi dirinya, coba untuk obrolin lagi sama timnya, coba untuk renungin lagi sama timnya, kayaknya teman-teman bukan cuma sekedar UMKM biasa deh. Akan ada masanya teman-teman sekalian punya kantor sendiri, punya pabrik sendiri, dan bahkan mungkin bisa invite saya, tim Kaizen, atau bahkan tim Cari nih, buat main ke kantornya. Kita coba untuk buat visi yang sebesar itu. Nggak perlu takut, nggak apa-apa. Kita coba untuk rancang, kita coba untuk proyeksikan, karena itu yang akhirnya akan bikin kita punya target. Meskipun kecil-kecil, tapi secara bertahap akhirnya bisa berkembang. Itu kan sebenarnya yang kita harapkan. Jadi kalau ternyata mindsetnya hanya sekedar untuk muterin uangnya aja, saya nggak bilang itu mudah, tapi itu masih hal terkecil yang bisa teman-teman semua lakukan.
kita di sini di Diginomic ingin mengundang teman-teman sekalian, ingin menculik teman-teman sekalian untuk bisa punya mimpi yang memang lebih besar lagi, termasuk dengan usahanya. Karena itu kita invite banyak teman-teman startup yang bergerak di bidang keuangan digital untuk memberikan sudut pandang baru gimana caranya teman-teman kalian punya peluang-peluang lebih besar lagi ke depan. Ya, ini beberapa langkah awal yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Mei. Saya izin untuk percepat. Poin-poinnya adalah gimana caranya tadi memanfaatkan aplikasi agar teman-teman tahu flow-nya, agar kita tahu mana yang udah sampai, mana yang belum sampai, agar kita tahu mana yang udah masuk atau bahkan belum masuk, agar kita tahu nih mana yang ternyata oh ini tuh bisa ngemudahin banget ya. Karena yang paling mahal sejatinya dari eh, investasi yang teman-teman semua gunakan itu sebetulnya waktu. Saat waktu kita dipersingkat dengan adanya berbagai macam aplikasi-aplikasi pendukung, teman-teman semua juga akan lebih aware pastinya dengan beberapa eh, hal lainnya gitu. Karena waktu kita bisa digunakan untuk mengoptimalkan beberapa strategi, misalnya ngomongin masalah pemasarannya, kita mengoptimalkan penjualan dan seterusnya. Di slide ini sebenarnya ada beberapa tugas yang nanti teman-teman nggak, ini di Kaizen kita nggak ngasih PR, lagi-lagi semua sifatnya itu opsional. Tapi kita mau teman-teman tuh bisa bergerak sedikit demi sedikit agar bisa mencapai pengelolaan keuangan yang baik. Ini bukan lagi dilihat gini, jangan sampai, wah saya masih kecil mas, saya masih di bawah 5 juta, saya masih di bawah 10 juta, saya masih di bawah 20 juta. Enggak. Ini bukan tentang apa namanya banyak-banyakan dapatnya atau siapa paling gede profitnya, tapi gimana caranya teman-teman sekalian bisa memiliki kontrol dari aktivitas keuangan yang kita lakukan. Karena kadang tadi itu ada beberapa hal yang eh, mendasar yang dilandasi dari emosinya kita. Mulai dari keinginan atau bahkan kebutuhan. Saya pun nggak bohong, saya juga orang yang sering banget terlibat dari keinginannya saya. Rasanya nggak butuh-butuh banget, tapi pengen lucu ya kayaknya ya. Aduh, lucu banget. Beli deh gitu. Tiba-tiba masuk ke keranjangnya saya, tiba-tiba ternyata bisa di check out dan seterusnya. Namun hal mendasar ini juga yang ternyata perlu untuk kita pahami. Bagaimana landasan emosinya teman-teman sekalian bisa coba untuk dikelola mulai dari kebutuhan dulu. Bukan berarti keinginannya nggak boleh. Ingat itu ya. Bukan berarti punya keinginan nggak boleh. Boleh banget, asalkan kebutuhannya sudah dicukupi terlebih dahulu. Kebutuhan-kebutuhan akan apa sih? Dari pengalaman saya ketemu sama teman-teman UMKM di tahun 2017-18, ada beberapa prioritas biasanya. Ada beberapa prioritas. Biasanya tuh apa namanya contoh-contoh kondisi-kondisi kita oke deh kayak harus beli bukaan buat buka puasa contohnya. Atau gini deh, gampang, baju lebaran. Kebutuhan atau keinginan sih, kita lihat dulu aja nih kalau memang ternyata baju yang kemarin bener-bener nggak bisa dipakai atau bahkan ternyata sudah dilungsurkan kepada saudara misalnya. Kayak saya biasa tuh coba untuk melungsurin baju, nggak ada nih. Oh ya udah berarti perlu untuk bisa beli lagi. Dari kebutuhan itu, keinginannya bisa beragam. Dari kebutuhan, oke kita beli baju, keinginannya itu bisa ke mereknya apa, harganya berapa, silakan disesuaikan dengan budgetnya teman-teman sekalian, gitu. Nah, ngomongin masalah tujuan-tujuan atau bahkan tadi kebutuhan, keinginan, ini landasan semoga tidak hanya berdasarkan emosi semata, tapi bisa teman-teman semua lihat secara real life, kita tuh possible nggak ya di situ. Nah, cara mengukurnya sederhananya, ini ada KPI yang memang sangat-sangat mendasar sekali, bisa teman-teman semua nanti coba untuk cuplik, bisa coba untuk ditiru. Contohnya kayak apa sih smart ini dari sisi keuangan? Tuh, kalau spesifik ini, kita punya statement yang clear sebetulnya, ingin apa, dan bisa diukur gimana caranya agar tujuan spesifiknya kita tercapai gitu. Apa-apa aja sih yang memang memungkinkan agar itu tuh possible untuk bisa berjalan. Dapat dicapai nggak sih? Jika apa nih? Oh, hal-hal itu tuh bisa tuh kalau kita menyisikan keuntungannya sekian. Nah, relevan nggak dengan kondisinya sekarang? Relevan nggak dengan marketnya sekarang? Relevan nggak dengan produknya sekarang? Relevan nggak dengan harganya sekarang? Karena saya punya pengalaman ke ke Kupang waktu itu ketemu dengan ibu-ibu yang udah jualan roti bertahun-tahun. Habis itu kita coba untuk pelajari tentang HPP.
kita coba untuk ulik kembali bahan bakunya dan harga jualnya. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, beliau baru tahu bahwa harga jual yang ditetapkan nggak imbang. Jadi selama bertahun-tahun nggak ada profitnya sebenarnya. Nggak ada profitnya sebenarnya. Makanya dari statement ini saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman sekalian, harganya berapa, ini bukan hanya tentang untungnya harus berapa, atau produk produk dari kompetitor kita harganya berapa. Kan biasa gitu ya. Kita lihat tetangga kita, jualnya segini mas, saya juga segini aja deh. Nanti kalau kemahalan nggak ada yang beli. Ada hal-hal yang bisa diperbarui dengan cara meningkatkan value-value-nya. Dan salah satunya adalah dengan kecepatan, kemudahan. Gimana mas kecepatan kemudahan? Download cari nih tadi gitu. Jadi tidak hanya memudahkan dari sisi pemilik bisnis, tapi memudahkan juga dari kacamata konsumen. Asik banget deh pokoknya. Dan ada batasan waktu yang perlu untuk teman-teman semua buat statementnya gitu ya. Jadi statement-statement itu silahkan di-keep, silahkan disimpan, hingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Yang paling sederhana misalnya, di rumah ya listriknya harus tetap nyala, atau dari rumah saya ada wifi, jadi ya wifi-nya harus nyala. Atau ya buat makan sehari-hari, kira-kira ada atau enggak, cukup atau enggak, dan seterusnya. Sampai tadi tuh statement ngomongin keinginannya warna apa, keinginannya merek apa, brand apa, dan sebagainya. Ini sudah mau berakhir. Ngomongin keuangan digital, banyak sekali manfaatnya, tapi banyak juga kutukannya. Jika sekali lagi, statementnya, jika teman-teman semua tidak berhasil mengontrol emosinya, bukan hanya dari dalam dirinya, tapi juga lihat dari sisi finansialnya. Kenapa saya ngomong gitu? Era digital ini bisa bermata dua, di mana teman-teman semua sangat-sangat bisa berpotensi untuk mendapatkan hal-hal baik. Makanya tadi kita bahas hal-hal positif tuh, apa sih yang bisa dilakukan dengan digital? Tapi saya di sini juga ingin memberikan satu sudut pandang bahwa teman-teman juga harus waspada dengan banyaknya penipuan, dengan banyaknya kejahatan, dengan banyaknya modus-modus yang semakin aneh di ruang digital. Pernah di sini tiba-tiba di telepon, tiba-tiba di WhatsApp, atau tiba-tiba ada yang WA, Mas, saya sudah transfer, ini bukti transfernya kelebihan, tiba-tiba kita ditelepon terus diminta balikin. Ada yang pernah ngalamin hal itu? Kondisi-kondisi ini perlu kita waspadai bersama. Jadi memang yang perlu untuk dibatasi atau bahkan yang memang perlu untuk diasah adalah mawas dirinya kita. Mawas dirinya kita. Seiring mungkin kita mempelajari gimana caranya digital security ini berjalan, tapi setidaknya yang paling sederhana adalah mawas dirinya kita. Karena semua celah-celah keamanan digital, ngomongin masalah keuangan sekalipun, kuncinya tuh ada di kita. Apakah kita berikan kuncinya ke halayak umum atau kita bisa simpan itu dengan baik? Karena potensinya banyak sekali, seperti yang disampaikan di sini atau yang dilihat di sini. Jual beli data Bapak Ibu sekalian, mungkin juga ada yang pernah nerima WA dengan nomor yang kita nggak tahu itu siapa, tiba-tiba nawarin produk. Atau bahkan ya amit-amit didaftarin pinjol karena tiba-tiba dapat KTP-nya kita, dan lain seterusnya. Jadi, tolong untuk bisa diasah lagi berpikir kritisnya. Berpikir kritis ini gini, sederhananya adalah nggak iya-iya aja terhadap sebuah informasi. Mungkin bahasanya adalah suuzon dulu gitu ya. Bukan berarti mikir jelek, tapi kita coba untuk lihat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Atau tidak hanya menerima informasi hanya dari satu sisi aja. Sama kayak gini. Saat saya menyampaikan informasi ini selama beberapa menit di depan teman-teman sekalian, jangan telan mentah-mentah apapun yang saya bilang. Teman-teman boleh banget nggak percaya sama saya. Boleh banget. Saya sangat-sangat mempersilahkan hal itu. Karena dengan teman-teman semua nggak percaya sama saya, teman-teman semua akan punya rasa penasaran lebih untuk bisa mencari tahu informasi yang memang lebih detail lagi. Itu berpikir kritis. Hingga akhirnya akan membantu keputusan
atau pengambilan keputusan yang teman-teman semua akan gunakan ke depannya. Gitu. Jadi gimana cara mencegahnya, Mas? Tadi ngomongin amanin perangkatnya, identitasnya teman-teman sekalian. Kita coba untuk waspada dengan berbagai macam modus-modus atau bahkan penipuan digital. Kita juga perlu aware sama apa yang kita tinggalkan di ruang digital. Jangan asal posting. Karena jejak digitalnya kita kadang itu yang jadi bumerang. Kadang itu yang akhirnya membahayakan diri kita sendiri. Dan tentu saja kita juga perlu untuk aware dengan keamanan digital bagi adik-adik atau bahkan anak-anak kita di rumah. Ini contoh-contoh ya yang memang gini, tren boleh banget diikutin. Tapi kita juga perlu tahu batasan tren mana yang perlu diikutin. Gitu ya. Jangan terjebak asal ikut trennya aja sampai akhirnya kita terjerumus cukup dalam dan sulit biasanya untuk keluar. Kalau mau dicari tahu kasus-kasus penipuan digital, kayaknya udah banyak teman-teman semua boleh googling aja. Jadi di sesi ini, saya porsinya adalah ingin berterima kasih kepada Syahrini sudah menjadi mata pisau yang sangat-sangat positif bagi kami, para pemilik usaha. Tapi saya di sini ingin mengajak juga teman-teman untuk mewaspadai hal-hal negatif yang tetap ada kemungkinannya. Nggak bisa 0%. Nggak bisa 0%. Semua kewaspadaannya ada di diri kita sendiri. Mulai dari ya dapat hadiah atau bahkan mulai dari ada pekerjaan-pekerjaan freelance misalnya tuh ya guys lagi sering tuh dan sebagainya. Pastikan informasinya didapat dari sumber yang terpercaya. Karena semua kendalinya ada di tangan kita, ada di tangan teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi em, kita nggak bisa nyalahin si aplikasi, kita nggak bisa nyalahin mungkin perbankan yang kita gunakan, karena gerbang awalnya ada di kita. Izinkan saya hari ini untuk ngingetin hal itu, gitu ya. Dan itu aja mungkin dari saya. Senang sekali hari ini bisa berbincang singkat ke teman-teman sekalian. Kalau ternyata ada pertanyaan, yuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dan ingat ya, bersama-sama kita seleksi informasi agar nggak terjebak hanya dari satu sisi. Aidil Wicaksono, saya kembalikan kepada Kak Alfitrian. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Aidil untuk materinya pada hari ini. Boleh kita lanjut langsung aja kali ya Kak Aidil ya. Kita langsung ke sesi Q&A. Untuk Kak Melina, apakah sudah bisa on cam, Kak? Oke, ini aku udah catat nih ada beberapa pertanyaan. Masing-masing buat Kak Aidil dan Kak Melina juga. Kalau misalnya nanti dari pertanyaannya Kak Aidil dan Kak Melina mau nambahin juga nggak apa-apa sih. Ini aku kasih pertanyaan buat Kak Melina dulu ya. Nih Kak, mau dibacain satu-satu atau mau langsung dua-duanya Kak? Satu-satu. Oke, satu-satu ya. Yang pertama nih Kak, gimana, bagaimana cara awal menentukan keuntungan untuk jualan yang kita belum tahu keuntungannya mau berapa persen? Boleh dijawab. Kak Melina. Kak Aidil kalau mau nambahin boleh juga ya Kak Aidil? Kalau misalkan kita baru gitu ya mau jualan, kalau dari saya sendiri, pendapat saya pribadi, biasa kita bisa melakukan benchmark gitu. Produk kita ini sebelumnya udah ada yang pernah jual atau belum gitu, dan di daerah mana, karena kadang-kadang beda daerah harganya beda nih gitu ya. Saya misalkan beli kue di pasar di area Kelapa Gading, sama saya beli kue di pasar di Bekasi, itu aja udah beda harganya gitu, karena mungkin bahan bakunya memang lebih apa, bahan bakunya juga udah berbeda harganya, makanya di adjust dari sisi harga. Jadi yang pertama kita bisa benchmark produk yang serupa, kira-kira di daerah kita harga jualnya seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kita tahu sendiri customer kita ya, apalagi udah diserbu dengan brand wash ya, kalau menurut saya itu brand wash yang agak kurang baik dulu ya, dengan diserbu dengan semua diskon yang gede banget, diskon segala macam diskon. Nah, jadi orang akan memilih akan sensitif dengan harga gitu. Nah, better kita jangan untuk awal-awal jangan langsung main margin yang uh, jangan main margin yang kita fantastis dulu gitu, karena kita kan harus tes pasar ya.
barang kita dengan harga segini masuk nggak nih sama pasar gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling bisa dan paling gampang dilakukan adalah kita coba searching market dulu nih. Searching market, harganya rata-rata di berapa, kita coba masuk di harga tersebut gitu. Sambil nanti bahan baku kita coba cari nih mana yang bisa kita dapat dengan harga oke dan kualitas juga oke. Meskipun memang rata-rata harga belinya biasanya akan disesuaikan dengan kuantitas. Biasa beli lebih banyak pasti harganya lebih murah. Tapi ya karena kita ini mau coba dulu gitu ya, daripada nanti kita buang-buang modal kita untuk bahan baku kita beli banyak gara-gara kita mau kejar marginnya gede karena harga belinya akan lebih murah gitu ya. Akhirnya jadi karena misalkan ada sesuatu yang kurang cocok, bahannya nggak kepake. Jadinya malah buang-buang duit gitu kan ya. Jadi kita sesuaikan dulu aja. Jadi untuk pertama kita lihat harganya kurang lebih masuk dengan harga yang sekarang. Bahan baku oke karena kita nggak belum main volume tinggi. Kalau misalkan masih masuk gitu ya marginnya karena kita mau tes pasar ya udah kita ambil dulu bahan baku yang disesuaikan dengan kemampuan produksi kita gitu, kemampuan produksi kita dan jualan kita. Jangan langsung wah kalau beli 100 kilo murah nih langsung beli 100 kilo. Jangan, habis modalnya. Modalnya harus tadi dialokasikan untuk yang lain juga. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Melina. Kak Ide ada yang mau ditambahin? Dari aku cukup. Oke, Udah karena lengkap dari kami. kita ada yang mau nanya langsung nih. Langsung dia apa? Unmute. Gimana nih Kak Fitri? Iya, halo, selamat siang. Selamat siang Kak Fitri. Iya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Ibu Fitri, saya dari Sleman. Saya pernah ikut kelasnya Carini. Saya juga senang waktu itu, waktu ikut Carini ini belum begitu ini ya, usahanya belum mulai karena saya waktu itu tuh baru pesan mesin, tapi ternyata pemesanan mesin itu 1 tahun baru bisa. Nah, terus sekarang mesin mesin usaha itu sudah datang. Nah, terus yang saya pertanyakan tuh gini, kalau saya untuk usaha sudah sih bisa, untuk hitung HPP-nya sudah bisa. Cuman itu tuh karena saya hidupnya di kampung itu sering kecampur, bukan sering kecampur, memang tercampur dengan keuangan apa ya, kelolaan keluarga karena apa, saya udah tak giniin, kayak ibu rumah tangga, terus uang ini, untuk usaha yang penting aku sudah beli minyak, sudah bahan ketela sudah, semuanya bahan-bahan sudah, selesai sudah kan. Habis itu udah kupegang, habis itu udah uang itu sudah kujual, dapat sih laba segini, sudah disiapin di situ. Tapi sisi lain tuh nanti ini, ada keperluan, tetangga punya hajat, ambil dah. Dalam pikiran tuh gini, pinjem dulu, gitu kan. Tapi itu pinjem dulu, nanti tuh aku mau ngembalikan, daripada aku pinjem ke orang lain, ambil aja ini. Ternyata gitu 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 terus sama aku pengen, itu ada barang bagus, aku beli. Nah, habis itu nanti dulu dah gitu. Cuman dalam angan-angan. Habis itu lama-lama terkikis deh uang itu, uang modal. Terus habis itu, aduh, ini gimana ini Pak, mau beli ini minyak tapi uangnya habis. Kemarin buat ini, buat itu sumbangan sana, buat beli ini itu. Nah, akhirnya uang nggak ada, akhirnya ya udah deh nunggu nanti ntar babak kalau ada uang, ya namanya juga hidup untuk ini usaha apa untuk rukun sana, kalau nggak rukun sana kan nanti kalau yang namanya di kampung seperti itulah pasti akan diomongin akan ini itu. Nah, di situ masih susahnya tuh di situ. Terus caranya gimana ya untuk meminit, kalau mau meminit bener itu kayak orang kikir aku tuh kalau mau apa-apa dihitung apa ini, jadi kayak hitung-hitungan lah untuk mengoptimalkan itu tuh seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fitri. Gimana nih dari Kak Ide sama Kak Melina? Dari kami dulu boleh deh. Ini dari abis ketemu cari nih soalnya nih, dan alhamdulillah udah datang mesinnya tuh katanya kami. Iya, iya Bu Fitri. Nah ini di Sleman iya kebetulan kan tahun 2022 kemarin kita sering banget ya 2022 2023 sering banget ada workshop di Dinkop. Bu Fitri yang di Dinkop juga ya?
Iya, yang waktu itu di Oh, dinas koperasi itu, iya. waktu itu tapi belum usaha mesinnya itu aku belum dapat alat mesin untuk usaha aku, tapi sudah diajari untuk mesin. Tapi sebelum itu tuh aku sudah ini ngejualin barangnya kakak. Cuman aku pengen usaha sendiri. Sekarang sudah usaha sendiri. Nah, tapi seperti itu kak kendalanya. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Fitri. Eh, nah, tadi kalau misalkan sempat lihat apa slide yang saya share itu ada satu disiplin. Yang penting ini harus disiplin nih. Kalau tadi saya dengar sebenarnya Bu Fitri kan sebenarnya udah mencatat ya. Oh ini pengeluaran untuk bisnis. Oh ini untuk apa? Untuk bisnis pemasukannya keuntungannya segini. Nah masalahnya mau dipakai nih untuk hajatan, untuk apa? Untuk donasi atau untuk apa? Nah sebenarnya kalau dipakai itu kalau menurut saya nggak apa-apa. Karena kita memang keuntungan itu karena kita sekarang bisnis sendiri, rumahan gitu ya, bisa bisa dibilang rumahan. Keuntungan itu untuk apa? Salah satunya pasti kan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Cuma masalahnya biasanya kecampur aduk itu masalahnya. Jadi kalau misalkan Bu Fitri udah bisa mencatat, oh ini udah terpisah nih, oh penjualannya segini, keuntungannya jadi kalau untuk bisnis segini. Nah, tinggal dialokasikan nih keuntungannya ini berarti saya pakai nih buat kebutuhan. Sebenarnya menurut saya nggak apa-apa dipakai buat kebutuhan, asal jelas gitu. Dan itu yang seperti yang tadi Mas Aidil bilang juga kebutuhan atau keinginan nih Bu gitu kan. Kalau misalkan memang butuh ya memang harus kepake itu kan keuntungannya. Memang kita tujuan dapat cuan, dapat keuntungan kan untuk kebutuhan kita sehari-hari Bu. Tapi kalau misalkan untuk keinginan, nah itu yang lebih berbahaya kalau menurut saya. Jadi sebenarnya sah-sah aja kalau menurut saya dipakai asalkan memang Ibu Fitri udah tahu nih. Oh ini nih keuntungan dari bisnis. Oh ini nih bisa saya pakai untuk kebutuhan saya sehari-hari. Kurang lebih sih seperti itu sih kalau dari saya ya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Kak Melina. Semoga pertanyaannya menjawab, Ibu Fitri. Ya, ya insya Allah bisa sih. Cuman, nah itu dia yang dikatakan keinginan. Karena saya merasa sendiri sih, kalau saya sendiri emang ibu rumah tangga itu lapar mata. Nah, di situ tuh memang harus pakai kacamata kuda biar nggak apa-apa ini. Apalagi kalau kita lihat TikTok sekarang ya, scroll-scroll ada live ini kayak barang bagus. Nah, lapar mata itu tadi. Padahal barang juga nggak dipakai istilahnya di rumah. Kadang memang Nah, ibu rumah tangga tuh seperti itu. Aduh, ini bagus, murah gitu dibeli padahal nggak dipakai di rumah. Nah, itu yang keinginan yang seperti itu yang untuk mencengkeram jangan sampai mau dipakai kacamata kuda apa kita nggak usah lihat-lihat TikTok gitu tapi aja artinya itu gatel tangannya tuh main scroll-scroll mau lihat gitu. Nah, di situ Bunda itu. nah, puasa berarti Bu, puasa TikTok dulu sekarang. Iya, Bunda. Oke, baik. Semoga jawabannya membantu ya, Ibu Fitri ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ke Kak Aidil ya. Ini pertanyaannya buat Kak Aidil. Ini sebenarnya rada-rada nyambung juga nih permasalahannya sama yang Ibu Fitri tadi. Nah, ini ada penanya yang curhat ke aku. Dia bilang, kakak, kita pembisnis ini belum terbiasa dengan pembayaran digital, misalnya dengan QRIS dan lain-lain. Nah, gimana ya tipsnya biar lebih mudah penggunaannya dan edukasinya ke pembeli yang rata-rata di kampung masih pada bingung juga gitu penggunaannya. Gimana nih Kak Ideal? Iya, cukup dipahami karena kami pun di Kaizen kan nyentuh ke beberapa teman-teman juga di daerah dan sangat-sangat dirasakan bahwa ini masih proses adaptasi yang teramat sangat. Jadi bukan hanya dari pemilik bisnisnya, tapi juga dari konsumennya. Saat punya kesempatan ke NTT, bahkan ketemu satu daerah yang satu keluarga itu mungkin hanya ada satu smartphone-nya gitu. Apakah memang mungkin akhirnya jadi keuangan digital? Pertama, dari teman-teman pemilik bisnis dulu nih ya, dari kacamata pemilik bisnis, mau nggak mau, memang kita harus 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 lebih dulu beradaptasi dengan hal itu. Lebih dulu beradaptasi dengan hal itu.
banyak banget bantuan-bantuan dari daerah sebetulnya yang bisa coba untuk diculik atau bahkan coba untuk disenggol. Seperti Dinas Koperasi dan UMKM sebetulnya setempat. Karena teman-teman ini sebenarnya udah skala nasional, cuma memang masih belum merata aja. Jadi dari aktivasi kris yang sederhana ya, aktivasi kris yang sederhana sampai dengan teman-teman sekalian punya perbankan. Kita nggak usah ngomongin masalah mobile bankingnya, tapi perbankannya aja dulu yang bisa teman-teman semua akses dan juga bisa ditransfer gitu ya oleh calon konsumennya, itu udah sangat-sangat membantu. Jadi mindset awalnya adalah bukan eh, wah, karena belum banyak yang pakai nih konsumennya, kayaknya kita nanti aja deh. Saat rekan-rekan atau teman-teman semua di sini sudah punya bayangan, kayaknya perlu deh. Silakan dibikin aja. Langsung dibikin aja. Karena pada akhirnya itu jadi opsi pembelian. Opsi pembelian, opsi pembayaran gitu. Opsi pembayaran. Kalau ternyata cash bisa, kalau ternyata kris bisa, kalau ternyata transfer bisa, bahkan beberapa opsi-opsi lainnya. Jadi digitalisasi ini sebetulnya memudahkan proses pembayaran dengan lebih banyak opsi-opsi itu tadi. Seiring dengan kemudahan-kemudahan fitur lainnya, mulai dari kita tahu masuknya tanggal berapa, ya kan? Mulai dari kita tahu tanpa harus dicatat secara manual misalnya, dan seterusnya. Kalau di daerah-daerah saya yakin ini masih proses pemerataan, tapi jangan nunggu sih. Karena saya pribadi adalah orang yang percaya bahwa budaya itu dinamis dan budaya itu tuh harus ada yang mulai. Kalau kita nunggu orang yang mulai, rasanya sayang. Jadi silakan ambil momentum ini untuk bisa jadi pionirnya nih, teman-teman. Untuk jadi pionirnya bahwa, oh ternyata usaha, sekarang apapun kok, laundry, bakso, em, apalagi biasanya memang jajanan-jajanan kuliner sih. Oh, apotik, toko obat itu sangat-sangat masif penggunaannya dan cukup menyenangkan akhirnya bagi konsumen. Apakah akhirnya kita harus ngajarin konsumen? Mungkin lagi-lagi ini juga tugas dari dinas setempat sebetulnya untuk sosialisasi. Tapi saat mereka sudah tahu kita punya opsi itu, rasanya mereka juga akan tergerak mengikuti kemudahan itu sih. Jadi akhirnya ekosistemnya terbangun dan digitalnya betul-betul bisa terjadi. Itu mungkin, Kak Al. Oke, baik, Kak Aidi. Ini ada lagi beberapa pertanyaan, cuman mungkin bisa Kak Aidi jawab dengan singkat aja kali ya. Satu pertanyaan terakhir ya, maaf teman-teman Zen People yang belum terjawab karena waktunya terbatas. Kak Aidi, ciri-ciri pembayaran palsu dari pelanggan itu gimana ya? Karena kadang udah di SS tapi ternyata palsu, udah nunjukin QRIS tapi ternyata palsu, semuanya menjadi palsu. Apakah setiap saat pembeli melakukan pembayaran, kita harus cek mutasi terus-menerus? Gimana Ya, nih, Kak Aida? itu langkah paling mutakhirnya. Itu langkah paling mutakhirnya. Jadi jangan asal gini deh. Soalnya saya juga sering ketemu sama UKM, saya bilang, masuk ya Kak? Oke, masuk nih, gitu. eh saya udah transfer, tapi karena udah saling percaya, jadi angguk-angguk kepala aja. Kondisi kepercayaan dalam bisnis ini yang memang ternyata perlu untuk dijaga gitu. Di beberapa situasi, saat teman-teman sekalian bahkan nggak ketemu secara langsung, tiba-tiba berkomunikasi via messaging app, via WhatsApp misalnya, terus tiba-tiba ada bukti transfer yang memang belum jelas nyatanya, tapi tiba-tiba kita dibombardir dengan banyak sekali telepon. Ini yang lagi sering terjadi sebenarnya, jadi mohon untuk berhati-hati. Silakan sampaikan ke konsumennya, Bu, izin saya cek dulu ya. Saat memang dicek, teman-teman semua udah tahu mutasinya nggak ada, boleh juga disampaikan, Bu, ini nggak ada. Biasanya mereka akan langsung, ini contoh ya, ini penipu-penipu yang biasanya kabur adalah, saya izin untuk telepon ke bank tersebut nih dulu ya, mau B apa gitu, mau BCA, BNI, BRI, dan sebagainya. Biasa dia akan langsung menghilang. Entah itu kita diblok, entah itu dia juga yang nggak bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi memang awareness-nya kita untuk nggak iya-iya aja terhadap informasi yang ada, itu asik. Kalau nanti digitalnya udah lebih seru lagi, apalagi tadi pakai cari nih, ada notifnya. Ada notifnya. Ya kan, kami? Bener ya? Betul, betul sekali. Ada notifnya. Jadi tahu.
Kalau belum ada notifnya, berarti belum masuk. Gitu aja. Seru deh pokoknya. Di-download tuh tadi, cari ini. Nah, saya mungkin mau share Silakan, juga silakan ya, kami. uh, yang nggak masuk pembayarannya. Jadi benar, eh, ini saya mau share juga, memang ada pernah kejadian ya. Jadi customer udah scan kris, terus di mutasi dia sudah kepotong, tapi dicari nih belum bunyi. Artinya apa? Artinya pembayaran belum terjadi sebenarnya. Nah, customer kan kekeh ya, ini udah dipotong nih gitu. Tapi kalau misalkan di BCA itu dia ada mutasi kris. Nah, kalau di mutasi kris itu belum ada pembayaran, belum ada. Nah, kalau itu kondisinya di bank yang bermasalah gitu. Jadi sebagai penjual kita juga harus teredukasi nih. Kalau misalkan pembayaran kris, kita patokannya apakah uangnya masuk nih di kita gitu kan? Kayak kalau dicari nih bunyi nggak nih? Udah dibayar, statusnya berubah nggak nih? Sudah dibayar gitu kan? Kalau dicari nih soalnya kan per transaksi dan bunyi gitu. Jadi meskipun dijaga oleh karyawan atau admin, itu admin nggak perlu nggak perlu lihat mutasi banknya langsung karena nggak mungkin kan ownernya dikasih gitu mutasi bank saya nggak mungkin banget gitu. Jadi dia bisa tahu notifnya dari cari ini aja. Nah, kalau kondisi seperti itu, penjual harus juga bisa mengedukasi, menginfokan kalau misalkan pembayaran pakai kris ada syarat dan ketentuannya. Kalau misalkan di saya belum ada notif untuk sudah terbayar, artinya itu customer belum bayar loh gitu. Customer silakan berkoordinasi dengan pihak bank kalau misalkan mereka ada mutasinya. Karena memang kemarin saya baru lihat di konten ini juga di TikTok. Berarti sudah beberapa kejadian seperti ini. Jadi kita sebagai penjual juga harus tahu nih, jangan langsung, oh ini mutasi udah kepotong nih di customer, berarti udah bayar. Salahnya dicari nih, atau salahnya di bank nih, di bank saya nih. Nggak kayak gitu juga. Berarti harus apa dari customer nih yang harus kontak ke banknya. Karena saya sendiri juga pernah kejadian di itu akhirnya nanti besoknya dibalikin, dikreditin ke mutasi kita gitu. Hmm. Itu aja sih mau sharing sedikit. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Melina dan Kak Aidil untuk jawaban dan pemaparannya tadi pada kelas di Geonomik pagi ini. Pagi udah siang ya, udah siang hari ini. Oke ya, mohon maaf nih kepada Zen People karena pertanyaan yang lain belum bisa terjawab karena waktu kita yang terbatas. Tapi jika teman-teman masih punya pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja ke narasumber kita secara personal. Bisa nih di DM Instagramnya Kak Melia sama Kak Aidil yang nanti bakal di komen Zoom ya. Oke. Nah, Zen People semuanya nggak berasa nih ya. Kita udah ngobrol sejam 40 menitan kali ya. Udah mau nyampe 2 jam kali ya dalam kelas di Geolomik pada hari ini. Nah, di kolom chat tadi, panitia udah ngirimin form absensi yang boleh banget diisi sama teman-teman untuk dapetin sertifikat dari kelas hari ini. Nah, jika Zen People tertarik buat ikut kelas-kelas dari Kaizen Room selanjutnya, boleh banget follow Instagram kita di @kaizenroom atau bergabung di grup komunitas kami di WhatsApp, yang juga sudah ada di komen ya, komentar Zoom ya. Nah, Zen People juga boleh banget nih review kelas kita pada hari ini di Google Profile bisnisnya Kaizen Room. Sebelum kelas kita beres, aku mau ngajak Zen People buat foto bareng, boleh nggak? Boleh dong ya. Izin on cam bentar dong teman-teman biar kita bisa foto sama narasumber kita hari ini. Oke, ada lagi kah yang mau on cam? Oke, sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, dan narasumber sama saya 3. Oke, jadi 7, jadi 8, jadi 9, bisa dapat 10? Bisa dapat 10? Ayo satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ayo teman-teman Zen People, bisa dapat 10? Oke, kayaknya 9 aja ini ya. Oke, sudah siap untuk bergaya? Aku bakal screenshot. 1, 2. Gimana gayanya? Gimana yang enak? Tadi Boleh, gimana boleh, tuh kami boleh. cari nih? Mana Boleh ya? gimana nih Kak Melina? Oke. Cek. Cek, cek. Oke.
Sip, ini udah dapat 10 nih. Ayo kita kunci. Oh, dapat 11. Oke, oke. 1, 2, 3. Oke. Tahan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Udah aku screenshot. Nah, baik. Terima kasih semuanya sudah hadir pada kelas Diginomik pada siang hari ini. Sekali lagi juga mau mengucapkan terima kasih banyak pada kedua narasumber kita. Ada Kak Melina Chow dan Kak Aida Wicaksono yang udah luar biasa banget nih pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Zen People semua. I'm your host, Alfidriani Dija, pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas Diginomik dan kajian room berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Kami thank you so much. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.